Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajita Abdul Samad dengan NIM 22111006. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah wajib umum 1 tentang apa itu Pancasila, kewarganegaraan, anti korupsi, serta akademi sains. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu kumpulan nilai, cita-cita, dan pandangan dasar tentang manusia, masyarakat, hukum, dan negara. Makna Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual negara. Setiap warga negara diberi kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai hak asasi. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu prinsip setiap manusia adalah mempunyai martabat, hak dan kewajiban yang sama, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menegaskan keutuhan bangsa, persatuan di antara keragaman, suku, budaya, agama, ras, menjaga kesatuan wilayah dan bangsa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu prinsip demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, pengambilan keputusan rakyat lewat musyawarah atau perwakilan, pemerintah berdasarkan hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen negara untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga dan warga negara Indonesia, pemerataan, kesejahteraan sosial, hak dasar, dan kesempatan yang adil. Yang kedua, kewarganegaraan. Dalam arti yuridis, warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, status ini diatur oleh hukum tentang kewarganegaraan. Poin kedua, namun kewarganegaraan bukan hanya aspek hukum. Secara sosiologis, kewarganegaraan dapat berarti ikatan emosional, budaya, sejarah, dan identitas antar individu dan negaranya. Rasa kebangsaan, identitas nasional, keterikatan pada tanah air, dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas nasional. Poin ketiga, dengan demikian kewarganegaraan meliputi status hukum, yaitu keanggotaan sah dalam negara dan dimensi sosial, kultural atau psikologis, identitas, loyalitas, kesadaran terhadap negara dan masyarakat. Berikutnya, fungsi dan makna kewarganegaraan. Yang pertama, sebagai dasar dan hak kewajiban hukum, warga negara memperoleh hak sipil, politik, dan pada saat yang sama berkewajiban menaati hukum, berpartisipasi dalam kehidupan negara, menghormati hak warga lain, dan menjaga keutuhan negara. Kedua, sebagai identitas kolektif dan sosial kultural, yaitu kewarganegaraan membentuk rasa kebangsaan, identitas bersama, solidaritas, dan ikatan sosial antar warga negara, mempersatukan individu dengan latar belakang dalam satu komunitas negara. Yang ketiga, sebagai prinsip partisipasi dan tanggung jawab sosial politik. Kewarganegaraan ideal melibatkan partisipasi aktif warga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui demokrasi, kesadaran hak, dan kewajiban keterlibatan dalam komunitas dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Berikutnya, dasar negara kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berikutnya, anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Yaitu serangkaian tindakan, sikap, dan budaya yang menentang, mencegah, dan memberantas korupsi dalam semua bentuk, baik di pemerintahan, birokrasi, sektor swasta, maupun kehidupan publik. Dasar hukum anti korupsi yaitu Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sejumlah hal yang menjadi delik dalam korupsi yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kedua, gratifikasi, pemberian atau penerimaan hadiah atau suap terkait jabatan atau fungsi publik. Yang ketiga, atau yang terakhir yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan, curang dalam pengadaan, dan perbuatan yang merugikan keuangan
ibadah, tetapi juga pandangan hidup dan panduan moral, etika, spiritual bagi manusia, mencakup akidah, syariat, akhlak, dan panduan hidup. Sumber utama agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan pedoman moral, spiritual, dan sosial bagi umat. Yang kedua, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diberi akal, hati, pikiran, dan kesadaran, sehingga agama Islam mengajarkan pentingnya ilmu, refleksi, pemahaman, dan pencarian kebenaran, bukan sekedar taat ritual. Yang ketiga atau yang terakhir, dengan demikian agama dalam Islam tidak hanya berurusan dengan hal-hal sakral atau spiritual, tapi juga mengatur kehidupan duniawi, termasuk etika, moralitas, interaksi sosial, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sains dalam Islam. Dalam tradisi Islam, ilmu atau knowledge tidak terbatas pada ilmu alam atau fisik saja, tetapi mencakup pengetahuan empiris, rasional, maupun spiritual atau metafisik. Ilmu menurut Islam bisa berupa material atau ilmiah dan sekaligus non-material atau ilmu akhirat, akhlak, moral, dan metafisika. Yang kedua, sumber pengetahuan dalam Islam tidak hanya indera dan rasio, tetapi sebagaimana sains modern, tapi juga wahyu atau Al-Quran dan hadis, serta akal dan intuisi spiritual. Sehingga epistemologi Islam adalah holistik, gabungan antara wahyu dan akal. Yang ketiga, karena itu sains atau ilmu pengetahuan dalam Islam seharusnya tidak dipisahkan dari nilai-nilai agama. Ilmu harus dibingkai dengan moral, etika, tanggung jawab terhadap ciptaan, dan kesadaran spiritual, bukan hanya mengejar fakta empiris atau kemajuan teknologi semata. Islam menganjurkan pentingnya ilmu, belajar maupun menulis, berpikir, bukan hanya ibadah ritual. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu ilmu baik agama maupun pengetahuan umum atau alam dianggap berharga dan umat dianjurkan terus bertambah wawasan. Dalam Quran surah At-Toha surah 20 ayat 114. Baik, itu tadi penjelasan tentang apa itu Pancasila, kewarganegaraan, anti korupsi, serta agama dan sains dari saya, Prajita Abdul Samad. Mohon maaf apabila ada salah kata.